untuk sholat berjamaah akan masuk penjara. Viral sosok guru di Sumbawa yang dilaporkan ke polisi dan dituntut sebesar 50 juta oleh orang tua murid. Assalamualaikum teman-teman cerita Untungs. Pihak orang tua tidak terima dengan tindakan guru. Saat ini Pak Akbar selaku guru telah menjalani sidang untuk keputusan hukum. Seperti apa kisah sebenarnya? Yuk saksikan hanya di Cerita Untungs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Barusan belakangan ini viral berita mengenai seorang guru yang menegur muridnya yang tidak ikutan sholat jamaah, tapi ternyata berujung beliau mendapatkan tuntutan untuk kemudian masuk penjara. Ini apa benar atau enggak? Langsung aja kita ketemu dengan guru tersebut. Alhamdulillah beliau bisa menerima kita saat ini. Posisinya sekarang ada di Pulau Sumbawa. Assalamualaikum Pak Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Waduh, Pak Akbar, bayangan saya Pak Akbar itu udah tua atau gimana? Katanya masih muda nih kayaknya nih. Alhamdulillah saat ini saya masih berumur 26 tahun, Mas. Waduh, lebih tua 2 tahun dari saya, Mas. Pak Akbar, boleh tahu Pak Akbar sekarang bekerja di sekolahnya namanya Pak? Saya ngajarnya di SMKN 1 Taliwang, Sumbawa Barat, Mas. Oh gitu ya. Saya sekarang juga baru tahu kalau Taliwang itu nama kota. Saya pikir nama menu makanan tadi betulnya. Iya, memang. Ayam Taliwang itu diproduksi di kota itu gitu ya? Ya, memang asalnya sih dari Taliwang, Mas. Jadi dari gitu Taliwang. Ya, waduh. Saya pikir ini Pak Akbar ketika saya baca beritanya kok bisa begini ya gitu. Kemudian saya pikir dalam keadaan yang bagaimana sekarang kayaknya santai dan kayaknya happy-happy aja nih gitu ya. Ini Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Waduh, ini bagian dari mengangkat derajat Pak Akbar nih kayaknya insya Allah ya. Nah, boleh jelasin sedikit Pak, ini langsung to the point aja nih. Kira-kira itu waktu itu posisinya kejadian hari apa Pak? Kalau nggak salah itu kejadiannya hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022, Mas. Oh, 2022? Iya, 2022. Oh, udah setahun ini? Oh gitu. Kenapa baru naik sekarang ya? Baru ramai sekarang ya? Iya, jadi awalnya kan kita itu setelah kejadian karena orang tuanya keberatan, ya di situ kan terjadi beberapa proses mediasi yang cukup alot, Mas. Tidak adanya titik temu, jadi seperti itu. Oh gitu, saya pikir Pak Akbar lagi bercanda minggu lalu ya, enggak setahun yang lalu, saya pikir bercanda. Iya. Oh gitu, Pak Akbar boleh tahu ini gini, apa namanya waktu itu memang kondisinya sore-sore atau siang atau gimana tuh? Oh jadi waktu itu kondisinya sekitar pukul 11 lewat 45 atau 50 menitan lah Mas. Ah, sholat zuhur ya? Ya, jadi itu kan mau memasuki sholat zuhur tuh. Awalnya saya itu pergi menegur anak-anak karena memang mereka itu saat itu duduk di samping gerbang, Mas. Gerbang sekolah nih, ya. Jadi ada beberapa anak yang saya lihat kabur atau pulang dari sekolah tanpa izin ya. Jadi saya tanyain ya anak-anak yang masih berada di sana siapa yang pulang tadi, ya nggak ada yang mau menjawab. Ya namanya juga anak-anak kan mungkin yang pulang itu seniornya, jadi ya rada-rada malulah atau takutlah untuk kasih tahu. Jadi setelah itu saya bilang ya udah nggak usah, meskipun gak ada yang ngaku nggak apa-apa, saya bilang yang penting kalian jangan ikut pulang, saya bilang kan. Ya jadi setelah itu berkumandanglah azan zuhur kan. Setelah berkumandangnya azan zuhur saya ajak anak-anak, ini udah azan nih, ayo lah kita pergi sholat dulu, saya bilang, nanti kita nongkrong lagi, saya bilang kan. Ada beberapa anak yang bergegas dan ada beberapa anak yang belum bergegas sama sekali, ya malah masih makin kasihkan ngobrol gitu dan masih melanjutkan nongkrongnya Mas gitu. Jadi ada beberapa kali ajakan, ya termasuk ada si korban di sana yang tidak mau bergegas juga, bahkan ajakan terakhir saya direspon dengan ya tatapan yang agak melotot. Usia berapa beliau? Si anak kalau nggak salah waktu itu berusia sekitar 14 tahun karena 14, masih kelas ya? 10 saya. Kemudian? Jadi kemudian karena ini anak dan beberapa temannya yang lain ya seolah-olah tidak ada respon dan melihat dengan
melihat saya dengan tatapan yang cukup melotot, akhirnya saya melakukanlah yang namanya tindakan pendisiplinan itu, Mas. Jadi seperti itu ceritanya saya. Bentuk pendisiplinannya gimana tuh? Pendisiplinannya itu ya seperti saya pukul bagian bahunya, Mas. Dan ya mungkin karena saya tidak sengaja mungkin ya menyasar ke bagian pundak. Gitu. Kemudian orang tua nggak setuju atau Nggak gimana terima. gitu? Saya Nggak terima gitu ya? Ya, jadi si awalnya setelah kejadian itu, setelah sholat ya, saya cari anak yang tadi yang saya disiplinkan itu dengan ya cara memukul tadi. Jadi saya cari itu dengan tujuan untuk memastikan kalau dia itu baik-baik saja, memastikan kalau dia itu tidak ada luka ataupun memar. Itu pun jikalau ada saya bertemu dengan anaknya, insya Allah saat itu saya ingin mengajukan diri untuk bertanggung jawab, seperti mengajak dia ke puskesmas ataupun ke rumah sakit. Kalau terjadi apa-apa gitu ya? Ya, kalau terjadi apa-apa, tetapi si anak ini sudah pulang duluan, Mas, setelah sholat itu. Karena memang si anak ini atau si korban pulangnya lebih awal dari jam sekolah gitu. Kita kan pulangnya di sini itu atau SMA, SMK di sini itu rata-rata sekitar pukul 14.00, Mas. Ya. Jadi seperti itu. Oh, sudah pulang dari habis zuhur, udah pulang duluan gitu ya? Iya, udah pulang duluan habis sholat itu saya. Nah, kemudian taunya kapan gitu, Pak Akbar, orang tuanya nggak terima? Setelah kejadian itu orang tuanya datang sekitar 14.00, Mas, saya. Oh, dekat rumahnya? Jadi lumayan dekat sih, kira-kira sekitar 3 atau 5 km lah dari sekolah, lokasi rumahnya korban. Jadi waktu zuhur itu langsung datang bapaknya, Mas. Langsung datang bapaknya mengajukan keberatan bahwa anaknya itu telah dipukul, dan saya saat itu kebetulan sudah pulang sekolah dan bapaknya bertemu dengan Pak Kepala Sekolah. Akhirnya saya ditelepon sama Pak Kepala Sekolah, ditanyain, benar nggak kamu tadi itu mukul siswa yang bernama ini? Iya Pak, benar, kata saya. Oh, ini ada orang tuanya, bapaknya, katanya kan. Ya udah Pak, saya ke sana sekarang. Nggak usah, kata Pak Kepala Sekolah, nggak usah, kamu di situ aja, biar kita yang coba urus, katanya. Nah, jadi setelah itu akhirnya ngobrol-ngobrol lah, atau mengupayakan pihak sekolah itu, terutama kepala sekolah, berupaya meminta maaf pada bapak korban tersebut. Selama obrolannya tersebut, alhamdulillah respon bapaknya ya menerima permintaan maaf, termasuk saya menitipkan salam maaf saya juga minta maaf, saya sampaikan kepada sekolah, tolong sampaikan maaf saya bilang. Akhirnya ya kalau dengan bapaknya sih pen-pen aja, Mas, sudah clear sebenarnya saya. Cuman setelah itu bapaknya bilang kalau ini anak semua keperluannya yang ngurus sehari-hariannya, baik itu sekolah ataupun yang lainnya yang bersangkutan dengan si anak ini diurus sama ibunya, katanya. Pak Akbar, melanjutkan tadi bapaknya sudah bisa menerima dan juga bisa dimediasikan gitu. Terus kendalanya di mana tuh, Pak? Setelah itu bapaknya bilang kalau ini anak kesehariannya diurus sama ibunya, bahkan sampai ke kehidupan sekolahnya kan diurus, keperluan sekolahnya diurus sama ibunya, ya. Jadi akhirnya besok paginya itu ibunya mendatangi kita ke sekolah dan istilahnya nggak keberatan lah kalau anaknya dipukul kan, atau kita disiplinkan dengan cara yang dipukul itu. Jadi di sana kita lakukanlah yang namanya proses mediasi. Jadi di mediasi yang pertama itu saya pribadi sudah meminta maaf kepada ibunya, bahkan kepala BK atau ketua BK waktu itu sudah menyampaikan permintaan maaf, dan kita semua pihak-pihak sekolah itu menawarkan ya pengobatan kalau memang anaknya itu cedera atau mengalami luka, jadi sudah kita tawarkan. Jadi memang ibunya yang mengurus, kita adakan mediasi esok harinya di sekolah, ada BK, ada juga wakil
wakil kepala sekolah bagian kurikulum, wakil kepala sekolah bagian humas dalam mediasi tersebut. Dan kita termasuk saya pribadi sudah menyampaikan permintaan maaf saya karena memang saya akui pendisiplinan dengan cara itu memang saya akui salah. Ya, saya. Jadi saya sudah meminta maaf secara pribadi, begitu juga guru-guru yang lainnya, mewakilkan guru Pak Kepala Sekolah, karena memang kebetulan beliau lagi di luar sekolah dan mewakilkan seluruh guru-guru yang berada di sekolah tersebut untuk kita meminta maaf. Dan sekalian kita menawarkan biaya pengobatan atau ganti rugi lah istilahnya ya. Jadi si ibu ini tetap tidak mau, bahkan ingin tetap melanjutkan ke jalur hukum. Oh gitu. Sejak hari itu anak tersebut masih masuk sekolah? Jadi ya setelah mediasi yang pertama tadi Mas, ya perlu ada rentetan mediasinya dulu Mas. Jadi maaf ya. Jadi setelah itu kita adakan lagi mediasi siang harinya karena memang beliau ini ibunya ingin bertemu langsung dengan kepala sekolah gitu. Akhirnya tetap kita meminta maaf dan menawarkan biaya pengobatan segala macam. Tetapi si ibunya ketika ketemu dengan Pak Kepala Sekolah tetap menyampaikan hal yang sama, bahwa ingin tetap melanjutkan ke proses hukum. Jadi gitu. Dan untuk berkaitan dengan anaknya, karena memang dari awal kejadian sampai hari ini tidak ada pihak sekolah itu mengeluarkan yang namanya surat pengeluaran siswa tersebut, tidak ada, atau surat kepindahan siswa tersebut tidak ada. Jadi semenjak kejadian tersebut si anak atau si korban ini tidak masuk sekolah sama sekali Mas. Jadi gitu. Oh, pindah juga enggak? Iya, karena memang dari pengakuan ibunya, si anak ini mengalami demam selama 3 hari dan mual-mual atau muntah-muntah setelah kejadian tersebut, Mas. Jadi setelah kita mendengarkan informasi tersebut, teman-teman yang dari sekolah, termasuk di sana ada wali kelasnya dan bahkan ada guru-guru BK, pergi memastikan keadaan anak tersebut ke rumahnya. Tetapi setelah sampai rumahnya, ibunya menolak kedatangan teman-teman guru, baik itu yang guru BK ataupun yang wali kelasnya, untuk menjenguk si anak dan memastikan kondisinya. Jadi tidak mau dipertemukan dengan anaknya. Akhirnya ya teman-teman itu kembali lagi ke sekolah, Mas. Jadi seperti itu. Oh gitu, tapi nggak ada laporan apa gitu, mungkin cedera, luka atau apa gitu, nggak ada? Kalau berdasarkan hasil penyidikan yang tertuang di sananya kan ada yang namanya BAP tuh. Ya, jadi memang di hasil BAP-nya itu ya adalah hasil visumnya. Cuman kalau untuk saya sendiri termasuk rekan-rekan guru, karena memang dari awal itu sudah kita tawarkan untuk berobat dan segala macam, tetapi kita tidak pernah mau dipertemukan dengan anaknya. Kita itu tidak bisa memastikan kondisi sebenarnya dari anaknya, apakah sakit atau gimana. Karena kalau memang anak itu waktu itu dalam kondisi yang sakit atau cedera akibat kejadian tadi, kita sudah menawarkan diri untuk membiayai pengobatannya gitu. Oh gitu ya, mungkin ada entah trauma atau ada beberapa hal yang mungkin anaknya jadi malas ke sekolah gitu ya, maksudnya nggak mau sekolah. Ya. Mungkin itu gara-gara itu mungkin ibunya ya kemudian melanjutkan ke ranah hukum gitu ya. Jadi mediasi nggak berhasil tuh Pak ya? Iya, jadi mediasi itu nggak berhasil, tapi rentetan mediasinya itu ada sekitar 6 kali kalau nggak salah. Nah, tuntutannya apa di 6 kali mediasi ini? Jadi berdasarkan hasil mediasi terakhir, karena memang di mediasi sebelumnya, kalau nggak salah di sekitar mediasi yang kelima itu, si ibu ini menyampaikan bahwa kalau saya itu waktu itu disampaikan oleh penyidik kalau nggak salah, ya, disampaikan bahwa menuntut uang sekitar 50 juta.
untuk kita melakukan yang namanya penyelesaian secara kekeluargaan dengan catatan diselipkan nominal tersebut tadi. Tapi kemudian apakah disetujui? Kalau saya pribadi ya, karena memang di satu sisi saya kan sebagai guru honorer saya, dan gaji saya pun per bulan itu ya sekitar 640.000. Jadi saya mengatakan kalau segini saya nggak mampu, saya bilang kan. Jadi akhirnya disampaikan ya kalau gitu mungkin prosesnya akan berlanjut. Tetapi di mediasi yang terakhir, saya, kepala sekolah, dan beberapa keluarga saya termasuk ada di sana sebagai mediatornya, kerabat dekat dari si ibu korban ini, bertemu lagi di rumah ibu ini atau di rumah korban. Jadi bertemu lagi untuk melakukan mediasi secara final. Jadi saya itu waktu itu kita mampu memberikan ganti rugi itu atau ganti rugi itu sekitar 10 jutaan, Mas. Gitu. Tapi nggak diterima. Ya, tapi si ibunya bilang, "Oh, kalau saya di 20 juta, Mas, tetap harus di 20 juta." Tapi sudah kita sampaikan bahwa kita itu cuma mampunya di angka 10 juta. Cuman si ibu kan di angka 20 juta gitu. Aduh, sangat disayangkan. Sebenarnya ini keadaan yang bisa selesaikan secara baik-baik ya, kekeluargaan gitu, dengan maksud baik. Mungkin ada sedikit kekeliruan dari caranya gitu ya. Nah, ini kan sekarang kasusnya jadi makin rame nih. Kalau saya lihat kalau nggak salah jadi banyak guru yang demo gitu. Bapak hakim yang nantinya akan memberikan keputusan hukuman untuk guru yang hari ini menjadi terdakwa, tolong dengan nurani. Memang sudah keluar gitu tersangkanya apa gimana gitu hasil BAP-nya kemudian ditetapkan sebagai tersangka atau gimana gitu? Jadi sekitar bulan Juli kemarin itu karena kita memang sudah mengupayakan mediasi yang awalnya saya minta 10 juta tetapi ibunya tetap bertahan di harga 20 juta. Jadi dia itu waktu itu, maaf lupa saya sampaikan, Mas, ada dua tuntutan dari ibunya. Yang pertama, ganti rugi itu sebesar 20 juta dan saya harus berhenti mengajar. Dan berkaitan dengan masalah guru demo atau kami sebut di sini itu aksi solidaritas, itu memang benar-benar melakukan aksi tersebut. Tetapi dengan catatan teman-teman guru itu atau guru sekabupaten Sumbawa Barat waktu itu melakukan aksi tersebut bukan dalam artian kita mendukung yang namanya kekerasan, Mas. Jadi gitu. Cuman yang disayangkan oleh guru-guru itu adalah kok bisa tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan, padahal kan kita sudah menawarkan bentuk tanggung jawab kita, tapi dari satu sisi pihak yang kita mintai pihak yang kita tawarkan pertanggungjawaban itu, yang kita tawarkan tanggung jawab itu ya seolah-olah seperti terlalu memberatkan. Jadi seperti itu, Mas. Ya, mengenai kewajiban dari sholat Jumat ini kan sebagai salah satu bentuk pembentukan karakter di sekolah gitu ya. Apakah ini yang kemudian menjadi salah satu yang diwajibkan di sekolah Taliwang ini? Setiap zuhur di sekolah itu memang kita wajibkan, karena memang itu merupakan bentuk konsisten kita setiap harinya. Jadi karena itu bertujuan juga untuk pembentukan karakter anak-anak. Oh gitu. Sejak kejadian ini murid makin rajin apa makin malas, Pak? Karena memang sejak kejadian ini bahkan memang dari angkatan sebelumnya memang sudah kita wajibkan, Mas. Ini sudah beberapa tahun diwajibkan di sekolah tersebut. Jadi bahkan kemarin itu sempat kita adakan program yang namanya imtak setiap pagi. Jadi setiap pagi sebelum masuk ke kelas, anak-anak itu kita ajak berdoa bersama di musola. Jadi alhamdulillah memang terlihat progresnya, karena
Kami meyakini, kepala sekolah juga meyakini, dan teman-teman gurunya, guru-guru yang lain juga meyakini bahwa yang namanya sebuah perubahan itu membutuhkan sebuah konsisten. Jadi alhamdulillah terlihat juga hasilnya. Oh, begitu ya. Memang di setiap tahun dan juga angkatan cara komunikasi mungkin beda-beda gitu ya. Mungkin kalau waktu zaman saya kecil dulu diberikan pengajaran dengan penggaris kayu itu hal yang biasa gitu. Dipukul juga ya nggak ngadu lagi ke rumah karena udah biasa gitu. Tapi zaman sekarang kita nggak bisa nyolek sembarangan kalau zaman sekarang nih gitu. Nah itu kira-kira akhirnya apakah dengan kejadian ini kemudian ada diskusi di sekolah mengenai tata cara pendisiplinan yang kemudian menjadi pakem sekolah gitu. Jadi memang pihak-pihak sekolah ataupun pihak-pihak guru-guru yang lainnya memang ini merupakan sebuah pembelajaran yang besar bagi kami ya Mas ya, bahwa di dalam yang namanya kita mendidik anak itu membutuhkan tenaga yang lebih, membutuhkan perhatian yang lebih, mengingat teman-teman guru atau para guru-guru di Indonesia ataupun di seluruh dunia merupakan orang tua pengganti dari siswa-siswa tersebut. Karena memang dari awalnya masuk sekolah sampai akhir pulang sekolah itu merupakan anak-anak itu kan merupakan tanggung jawab kita. Jadi tidak serta-merta ketika kita melihat anak melakukan hal yang salah kita diamkan, itu kan melenceng dari profesionalitas dari profesi kita. Nah, mengenai tuntutan atau proses hukum itu sekarang udah sampai mana nih Pak? Jadi kemarin sekitar hari Rabu tanggal 11 Oktober itu saya menjalani sidang keempat. Jadi kita itu menghadirkan saksi yang meringankan dan menghadirkan saksi ahli di sana, sebagai kajian untuk pertimbangan putusan di hakimnya besok atau di hakimnya di akhir persidangan gitu. Kalau perkiraan terburuknya apa, Pak? Ya, kalau perkiraan terburuknya saya tidak tahu pasti ya Mas. Cuman tetapi di sini kan kalau yang namanya sampai ke pengadilan tersebut mungkin kita itu tetap mengacu pada pasal 76C tersebut tentang yang perlindungan anak. Jadi ya saya tidak mau berspekulasi bagaimana tindakan terburuknya atau putusan terburuk dari hakim. Cuman saya berharap ya mungkin ya diberikan kemudahan dan sedikit keringanan. Dengan adanya kejadian ini ada rasa kecewa nggak mengenai status Bapak ini sebagai guru gitu? Ya alhamdulillah, saya sebenarnya bersyukur Mas. Saya sebenarnya bersyukur karena apa? Ini kan merupakan pengalaman yang sangat berharga bagi saya. Ya, yang namanya saya tetap percaya bahwa experience is the best teacher lah. Artinya kan guru yang terbaik itu kan pengalaman. Jadi maksud saya di sini yang namanya guru yang terbaik itu kan pengalaman. Kita itu tidak mesti harus belajar dari pengalaman pribadi, toh ada juga pengalaman-pengalaman orang lain yang bisa kita petik hikmahnya. Mungkin teman-teman guru yang lainnya bisa belajar dari pengalaman saya supaya tidak melakukan hal tersebut. Nah, sekarang ini kan kesempatan ya di tempat ini mungkin saja keluarga siswa tersebut menyaksikan nih, gitu. Kira-kira Pak Akbar mau ngomong apa nih ke orang tuanya atau juga mungkin ke siswa yang bersangkutan? Jadi di kesempatan ini saya cuma satu. Yang pertama memang benar-benar meminta maaf dan menyesali perbuatan saya tersebut. Dan yang selanjutnya mudah-mudahan si anak ini bisa menjadi, atau Ananda Muhammad Aditya Sani ini bisa menjadi anak yang bermanfaat buat kedua orang tuanya, bermanfaat buat masyarakat sekitarnya, bermanfaat buat agama, bahkan bermanfaat untuk bangsa dan negara kita. Masya Allah, luar biasa ya. Berbesar hati Bapak Akbar ini sebagai guru dari Muhammad Aditya Sandi.
dan niatannya adalah sesuatu yang positif ya, mungkin ditanggapi dengan tata cara yang keliru mungkin ya bagi putra tersebut ya. Kita tidak pernah mengetahui sebenarnya kondisinya seperti apa ketika sedang terjadi dan impactnya pun seperti apa, tapi kita menganggap dua-duanya adalah orang-orang baik. Mungkin dengan duduk bersilaturahmi akan ketemu jalan keluarnya, tapi kita berharap sih tidak akan memperpanjang hal ini, dan mudah-mudahan Pak Akbar juga kemudian bisa melanjutkan mengajar dengan baik juga. Kemudian Muhammad Adi Cesadi juga bisa kembali bersekolah, dan semuanya kemudian bisa berdiri satu saf berjamaah, bersujud ke arah yang sama ya, kemudian membaca Al-Fatihah yang sama bersama-sama, insya Allah kemudian berjamaah bersaudara kembali. Terima kasih nih Pak Akbar waktunya Pak, dan juga kesabarannya. Siap. Ya, semoga dilancarkan, diberikan keberkahan, dipanjangkan umur dan ketakwaan. Sampai ketemu lagi Pak. Amin. Siap Mas. Terima kasih Pak Akbar, dan juga semua guru-guru yang ada di Indonesia, dengan tentunya juga metode yang berbeda-beda dengan niatan yang mulia. Insya Allah mudah-mudahan kita akan memiliki murid-murid atau juga mungkin calon-calon pemimpin peradaban masa depan dari Indonesia, insya Allah. Dan mudah-mudahan segala kesalahan atau juga mungkin salah paham atau juga sakwa sangka yang keliru atau gimana bisa lurus kembali. Saya Ari Untung, sampai ketemu lagi di episode berikutnya dari Cerita Untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.